Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Produk Kreatif Kewirausahaan yang disusun oleh Ina Wahyudin, Islahuddin, dan Bagas Herlambang. Bab 1, pendahuluan. 1.1 Latar belakang masalah. Organisasi industri merupakan salah satu mata rantai dari sistem perekonomian karena ini memproduksi dan mendistribusi produk, barang, atau jasa. Produk merupakan fungsi pokok dalam setiap organisasi yang mencakup aktivitas yang bertanggung jawab untuk menciptakan nilai tambah produk yang merupakan output dari setiap organisasi industri itu. 1.2 Rumusan masalah. Pengertian perancangan produksi massal, bagaimana proses produksi massal, bagaimana proses produksi. 1.3 Tujuan untuk mengetahui menerapkan proses produksi misalnya. Bab 2 Pembahasan. 2.1 Pengertian perancangan produksi massal. Perancangan produksi massal adalah proses menciptakan ide, produk, dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Selain itu, perusahaan harus memiliki strategi cadangan apabila produk gagal dalam pemasaran, termasuk diantaranya ekstensi, produksi atau perbaikan, distribusi, perubahan harga, dan promosi. Kesuksesan ekonomi suatu perusahaan manufaktur tergantung kepada kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, kemudian secara cepat menciptakan produk yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan biaya yang rendah. Hal ini bukan merupakan tanggung jawab bagian pemasaran, bagaimana manufaktur atau bagian desain, melainkan merupakan tanggung jawab yang melibatkan banyak fungsi yang ada di perusahaan. Metode pengembangan produk berdasarkan kepada permintaan atau persyaratan serta spesifikasi produk customer adalah metode yang cukup baik. Karena dengan berbasis keinginan customer, maka kemungkinan produk tersebut tidak diterima oleh customer menjadi lebih kecil. Dari sudut pandang investor, pada perusahaan yang berprioritas laba, usaha mengembangkan produk dikatakan sukses jika produk dapat diproduksi dan dijual dengan menghasilkan laba, namun laba seringkali sulit untuk dinilai secara cepat dan langsung. Terdapat 5 dimensi spesifikasi yang sehubungan dengan laba biasa digunakan untuk memiliki kriteria usaha pengembangan produk. Kualitas produk. Seberapa baik produk yang dihasilkan dari upaya pengembangan dan dapat memuaskan kebutuhan pelanggan. Kualitas produk akan mempengaruhi pangsa pasar dan menentukan harga yang ingin dibayar oleh pelanggan. Biaya produk. Biaya untuk modal peralatan dan bantu serta biaya setiap unit disebut biaya manufaktur dari produk. Biaya produk menentukan berapa besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan pada volume penjualan dan harga penjualan tertentu. Waktu pengembangan produk. Waktu pengembangan akan menentukan kemampuan perusahaan dalam berkompetisi, menunjukkan daya tangkap perusahaan terhadap perubahan teknologi, dan dapat akhirnya akan menentukan kecepatan perusahaan untuk menerima pengembalian ekonomi dari usaha yang dilakukan tim pengembangan. Biaya pengembangan biasanya merupakan salah satu komponen yang penting dari investasi yang dibutuhkan untuk mencapai profit kapitalis pengembangan. Kapitalis pengembangan merupakan aset yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan produk dengan lebih efektif dan ekonomis di masa yang akan datang. 2.2 Produk massal. Produk massal adalah nama yang diberikan kepada sebuah metode memproduksi barang dalam jumlah besar dengan biaya yang rendah per unitnya. Walau harganya murah tidak berarti dengan kualitas rendah.
Sebaliknya, produk barang dalam jumlah yang besar telah didestinasikan oleh interesting bell part atau peralatan yang dapat digunakan untuk memproduksi barang yang sama. Produk terdiri atas bangun, peralatan, equipment, dan perkakas atau tools. Di sini tahap perancangan harus mencakup langkah-langkah kerja dan memperbaiki langkah-langkah tersebut. Kemudian, rencana dilaksanakan pada tahap implementasi dan sekaligus dengan tahap pengendaliannya. Perhatian utama dalam kegiatan-kegiatan itu adalah melihat kemajuan yang dibuat dalam mencapai target yang direncanakan, pengadaan dan instalasi peralatan serta perkakas pabrik itu jenis produksi. Ini mungkin hanya berlangsung sekali saja dengan produk setengah dasawarsa bagi perusahaan manufaktur. 2.3 Proses produksi. Ada dua jenis proses produksi, yaitu membuat barang atau produk dengan menggunakan mesin serta peralatan. Hal ini disebut juga produksi. Membuat barang atau produk dengan menggunakan mesin serta peralatan, hal ini disebut juga memproduksi. Membuat sarana produksi atau sistem produksi itu sendiri, hal ini disebut persiapan berproduksi. Proses persiapan produksi terdiri kegiatan-kegiatan seperti perancangan, urut-urutan, proses sebagai berikut: penjadwalan waktu, pemilihan peralatan, pekerjaan dengan perkakas, mobilitas personalia, pembelian material, pembagian pekerjaan. Tahap persiapan ini didahului oleh kegiatan seperti perancangan dan desain produk yang dihasilkan oleh kegiatan riset dan pengembangan. Bab 3 penutup. 3.1 Kesimpulan. Produksi massal adalah nama yang diberikan kepada sebuah metode memproduksi barang dalam jumlah besar dengan biaya yang rendah per unitnya. Walau harganya murah, tidak berarti dengan kualitas rendah. Sebaiknya, produk barang dalam jumlah yang besar telah distandarisasi oleh interesting bell part atau peralatan yang dapat digunakan untuk memproduksi barang yang sama. 3.1 Saran. Penulisan makalah ini masih perlu diperbaiki secara akurat agar hasil lebih sempurna. Maka kami meminta maaf. Saran dan kritik sifatnya membangun guna lebih sempurnanya makalah ini.